Dalam cerita One Piece, sosok Monkey D. Luffy merupakan perwujudan dari Nika. Namun selain Luffy, ada juga karakter lain yang mungkin bisa menjadi sosok tersebut. Nah, Nika ini merupakan sosok dewa yang muncul di Pulau Elbaf di One Piece. Dan Luffy ini merupakan perwujudan serta menjadi sosok yang melanjutkan tekadnya dari Nika. Meskipun begitu, tapi ada juga beberapa karakter lainnya yang mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Nika seperti halnya Luffy jika dilihat berdasarkan sifat dan perilaku mereka serta kekuatan yang mereka miliki. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa karakter One Piece yang sebenarnya bisa menjadi Nika. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Goldie Roger. Karakter One Piece yang bisa jadi Nika yang pertama adalah sang raja bajak laut Goldie Roger. Sosok Roger mungkin bukan sebuah kandidat yang kuat bagi karakter One Piece yang bisa menjadi Nika. Pasalnya, dia tidak memiliki kekuatan buah iblis. Namun jika kemudian kita berbicara mengenai kepribadian, Roger memiliki kepribadian layaknya sosok Luffy. Paralel atau kesamaan antara Luffy dan Roger seringkali menjadi sorotan cerita dan juga para fans One Piece. Dalam hal ini, banyak fans yang melihat jika Luffy dan Roger ini memiliki banyak kesamaan. Dan bahkan Luffy serta Roger diyakini memiliki mimpi yang besar yang sama yang saat ini masih jadi misteri besar. Mungkin kita akan melihat apa mimpi besar tersebut suatu hari nanti. Melihat kesamaan dari sifat antara Luffy dan Roger, rasanya masuk akal jika sang raja bajak laut ini bisa jadi sosok Nika lainnya. Namun seperti yang muncul dalam cerita One Piece, kemunculan Roger dan juga kedatangannya ke Pulau Loftel pada 20 tahun lalu dianggap terlalu cepat. Sehingga untuk kemudian melanjutkan misi yang sebelumnya tertunda dan menjadi sosok Nika pun tidak pernah terwujud. Tetapi jika Roger mendapatkan kesempatan untuk memiliki kekuatan buah iblis Nika, maka mustahil jika dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan seperti Luffy. Kedua, Portgas D. Ace. Portgas D. Ace merupakan putra satu-satunya dari Goldie Roger dan Portgas D. Rogue. Ace sengaja menggunakan nama ibunya karena dia sangat membenci ayahnya. Meskipun sangat membenci Roger ayahnya, Ace tetap melanjutkan hidupnya dan kemudian menjadi sosok bajak laut yang hebat. Nah, Whitebeard bahkan kagum dengan sosok Ace, yang mana kemudian dia menawarkan posisi untuk bergabung dengan krunya. Dalam cerita kilas balik Luffy, kita bisa lihat bagaimana Ace begitu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Luffy dan Sabo. Dia bahkan rela melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Ace bahkan tidak mundur ketika ada ancaman besar di depannya, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang terjadi kepada Roger pada masa lalunya. Seperti halnya Luffy, banyak yang yakin dengan kepemimpinan dari Ace, yang mana rasanya pantas jika Ace jadi salah satu karakter One Piece yang bisa jadi Nika. Meskipun Ace mungkin tidak seperti Roger atau Luffy, namun Ace juga peduli terhadap orang lain. Contohnya adalah bagaimana Ace pernah hampir bertarung menghadapi Kaido demi membebaskan Wano dari cengkeraman Kaido. Namun Yamato pun mencegah hal tersebut. Ketiga, Koby. Koby mungkin adalah satu-satunya karakter dan pihak angkatan laut yang memiliki prinsip untuk menolong orang dan mengabdi kepada masyarakat. Hal ini berkat ajaran yang dihadirkan oleh Monkey D. Garp. Bisa dikatakan jika Koby adalah salah satu karakter sampingan yang perkembangan karakternya cukup pesat dalam cerita One Piece. Pada awalnya, Koby merupakan sosok anak kecil yang penakut dan cengeng. Pertemuan dengan Luffy membuat hidup dari Koby berubah, di mana sang kapten dari kru topi jerami ini memberikan inspirasi bagi Koby untuk menjadi kuat. Bagaimana kemudian Koby berada di bawah pengawasan dari Garp ketika dia menjadi angkatan laut juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan karakternya juga. Dan yang paling terasa tentunya adalah rasa percaya diri, kekuatan, dan hal lainnya. Meskipun dia sudah jauh bertambah kuat dan berani, namun dia tetap menjadi sosok yang sopan dan penuh perhatian. Perubahan besar yang juga Koby alami selain dalam bentuk fisik adalah rasa keadilannya. Karena keberadaan dalam pengawasan dari sosok Garp, hal ini pun memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan sifat dari Koby. Berbeda dengan para angkatan laut lainnya, Koby menganut keadilan moral yang selama ini dianut oleh Garp dan sedikit angkatan laut lainnya. Maka dari itu, itulah mengapa Koby cocok untuk menjadi Nika jika dia akan mendapatkannya.
Keempat, Sabo. Karakter One Piece yang bisa jadi Nika lainnya adalah Sabo. Para fans juga sempat meyakini bahwa Sabo sudah tewas. Namun kemudian di arc Dressrosa kita mendapatkan kejutan besar di mana Sabo ternyata masih hidup. Dan dalam kilas balik tersebut terungkap bahwa Monkey D. Dragon, ayah dari Luffy, sudah menyelamatkan Sabo yang hampir tewas saat berada di kerajaan Goa. Dia kemudian merawat Sabo sampai sembuh dan mengajarinya berbagai macam hal. Dan sekarang dia menjadi wakil dari Dragon di pasukan revolusi. Tidak butuh waktu lama juga untuk Sabo menjadi sosok yang kuat dan menjadi sosok penting di pasukan revolusi. Di arc Dressrosa pun kita melihat bagaimana Sabo mendapatkan buah iblis milik Ace, Mera Meranomi. Meskipun dia lahir dari keluarga bangsawan, namun Sabo merasa bahwa dia tidak pantas berada di keluarga tersebut. Para bangsawan justru dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan oleh Sabo karena sikap mereka terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Lalu bagaimana sekarang Sabo berusaha untuk menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia One Piece dan julukannya sebagai Flame Emperor membuat Sabo pantas jadi salah satu karakter One Piece yang bisa menjadi Nika. Kelima, Monkey D. Dragon, ayah dari Luffy. Keluarga Monkey lainnya yang bisa menjadi Nika selain Luffy adalah yaitu Monkey D. Dragon, yaitu ayah dari Luffy sendiri. Sosok Monkey D. Dragon merupakan salah satu karakter paling penting dalam fase terakhir cerita One Piece ini. Hal ini mengingat dia adalah pemimpin dari salah satu organisasi terbesar dalam sejarah, yaitu organisasi revolusioner. Nah, Dragon merupakan pemimpin dari organisasi pasukan revolusi atau revolusioner, dan juga jadi buronan dari world government. Seperti halnya Luffy dan Nika, Dragon sangat membenci ketidakadilan dan bagaimana sikap dari world government terhadap orang-orang. Bahkan dalam chapter sebelumnya terungkap bagaimana Dragon sempat jadi angkatan laut dan memutuskan untuk keluar dari sana karena dia tidak menemukan keadilan yang dia cari. Nah, kebenciannya terhadap naga langit dan world government memuncak pasca peristiwa Ohara. Dragon juga benar-benar tidak bisa lagi menolerir sikap yang world government tunjukkan untuk menghabisi seluruh penduduk di pulau tersebut. Dan inilah yang kemudian membuat Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan revolusi. Dan yang menarik adalah, bertahun-tahun sebelumnya, Dragon juga sempat membuat pasukan pemberontak yang menyerang berbagai wilayah, termasuk kerajaan Sorbet. Sifat Dragon ini mirip dengan Nika, yang menciptakan atau menghadirkan kebebasan bagi orang-orang. Maka dari itu, Dragon cukup pantas untuk mendapatkan kekuatan Nika ini jika memang dia dapat. Keenam, Bartolomeo Kuma. Pasca Oda menghadirkan cerita masa lalu dari Kuma ini dalam beberapa chapter di arc Egghead, rasanya kalian juga setuju akan hal itu. Dalam cerita masa lalu Kuma terungkap jika dia dahulunya adalah seorang budak bagi naga langit. Sejak dia masih bayi, kehidupan Kuma memang sudah menderita. Ayahnya merupakan bagian dari ras Bukanir dan ibunya adalah manusia biasa. Sebagai keturunan Bukanir, sang ayah sering menceritakan sosok Nika dan meyakini jika suatu saat nanti Nika akan muncul dan menyelamatkan serta membebaskan mereka semua. Hal ini juga yang kemudian membuat Kuma meyakini dan begitu memuja sosok Nika tersebut, seperti yang muncul dalam ceritanya. Nah, bukti bagaimana Kuma begitu memuja sosok Nika adalah dia berusaha untuk menirukan apa yang Nika lakukan. Salah satu hal yang selalu dia lakukan adalah dengan menolong sebanyak mungkin orang. Dia senang menolong orang tanpa pamrih. Bahkan ketika Gorosei Saturn berusaha untuk menyerang Kuma, dia justru mengatakan bahwa dia ingin seperti Nika yang menyelamatkan dan membebaskan orang-orang. Kuma sendiri masih meyakini jika Nika akan datang dan menyelamatkan dunia. Tapi sayangnya Kuma tidak pernah benar-benar bisa melihat reinkarnasi Nika, seperti halnya Bonnie. Ketujuh, Jewelry Bonnie, anak angkat Kuma. Karakter One Piece yang bisa jadi Nika terakhir adalah Jewelry Bonnie. Pasca kematian Ginny, ibunya Bonnie, Kuma kemudian merawat Bonnie. Dan ketika Kuma merawat Bonnie, sedari kecil, dia sudah menceritakan banyak hal tentang sosok Nika. Bonnie sendiri nampak sangat senang mendengar cerita tentang sosok Nika tersebut. Bagi Bonnie sendiri, mungkin hal itu hanya sekedar dongeng atau cerita legenda saja, karena sejauh ini sikap yang dia tunjukkan nampak berbeda dengan Kuma. Setelah berpikir bahwa Nika hanya mitos, sambil juga berharap jika Nika memang ada dan mau membantu ayahnya, tanpa Bonnie duga jika pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan reinkarnasi Nika dan Joy Boy, yaitu Luffy. Hal ini terjadi dalam arc Egghead yang sedang berjalan di manganya.
Dan ini menjadi pertemuan kedua setelah mereka pertama kali bertemu di Kepulauan Sabaody. Dan yang menarik adalah dengan menggunakan kekuatan buah iblis Toshi-Toshi, Bonnie benar-benar bisa berubah menjadi sosok Nika dengan meniru kekuatan Nika dari Luffy. Walaupun kemampuannya tidak sekuat Nika milik Luffy. Nah, dengan membayangkan seperti apa kedahsyatan dari sosok Nika sebenarnya, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Luffy, Bonnie juga bisa jadi sosok Nika dengan kekuatannya itu. Dan di chapter 1118 sendiri, Luffy yang memberikan dorongan untuk Bonnie agar bisa berubah menjadi Nika. Dan setelah itu, Bonnie pun akhirnya bisa berubah menjadi Nika. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa karakter One Piece yang sebenarnya bisa menjadi Nika. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.